Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa catatan penting. Yang pertama adalah Allah taala memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman mereka tidak dipanggil. Apa pesan berikutnya? Kata Allah Ta'ala, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu mengandung dosa. Sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi prasangka atau dzon itu ada dua kategori. Yang pertama ada husnudzon, yang kedua ada suudzon. Ya, kalau husnudzon berarti kita selalu berprasangka baik atau positif kepada orang lain. Ya. Kalau suudzon berarti kita selalu berprasangka jelek atau negatif kepada orang lain atau kepada saudara kita. Dua tipikal ini adalah di dalam Al-Quran atau di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sebahagian dari prasangka itu mengandung dosa. Prasangka yang mengandung dosa adalah suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain. Sebetulnya baik sangka dan buruk sangka itu biasanya kembali lagi kepada pelakunya, kepada orangnya. Ketika dominasi diri seseorang itu banyak kebaikannya, biasanya persepsi paradigma kepada orang lain akan selalu berusaha berikhtiar untuk berbaik sangka. Akan tetapi ketika kita banyak dipenuhi dengan kejelekan atau persoalan atau permasalahan, maka biasanya kecenderungan prasangka kita kepada orang lain juga punya banyak kecenderungan suudon atau berburuk sangka kepada orang lain. Jadi kalau kita merasa bahwa hampir setiap orang kita berburuk sangka kepada mereka, ini sebetulnya yang perlu dicek bukan orang lainnya, akan tetapi diri kitanya. Jangan-jangan sebetulnya diri kita yang diliputi atau dipenuhi dengan keburukan, sehingga tercermin keburukan-keburukan tersebut terpantul di dalam prasangka-prasangka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjauhi banyak prasangka atau prasangka jelek. Wala tajassasu, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Tajassus itu artinya mencari-cari atau mengorek-ngorek keburukan, kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah antara yang satu dengan yang lain. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala menegaskan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah seorang di antara kamu merasa suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini pertanyaan yang memang luar biasa. Pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah pasti tidak suka, karena fitrah manusia itu adalah tidak memakan daging manusia yang lain, apalagi kalau manusia tersebut sudah menjadi bangkai. Ya, jadi kalimat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, makanya Allah Ta'ala langsung memberikan jawaban di dalam ayat ini, fakarihtumu, maka tentu kamu merasa jijik dan tidak suka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan bahwa orang yang melakukan ghibah terhadap saudaranya seumpama orang yang sedang memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang telah menjadi mayit atau yang telah mati. Wantaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang menarik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kalimat prasangka, kemudian disambungkan dengan kalimat larangan tajasus, kemudian disambungkan dengan kalimat wala yaghtab ba'dukum ba'da, larangan untuk bergibah antara yang satu dengan yang lain. Ini dirangkaikan dan disambungkan dalam satu ayat, ya, dengan menggunakan 3 larangan. Larangan untuk memperbanyak buruk sangka kepada orang lain, larangan untuk melakukan tajasus atau mengorek-mengorek, meneliti aib, kejelekan, kesalahan orang lain, kemudian larangan untuk bergibah. Ya. Apa sebetulnya makna dari rangkaian larangan-larangan ini? Ya. Makna dari rangkaian larangan ini adalah mengajarkan kepada kita, awalnya berbentuk prasangka jelek kepada saudara kita, kemudian langkah berikutnya berlanjut dengan melakukan tajasus atau meneliti, memata-matai, mengorek-ngorek kejelekan saudara kita. Kemudian ketika telah terbukti atau tidak terbukti, kita mengobrolkannya, membincangkannya, membicarakannya kepada orang lain. Jadi sebetulnya suudon awalnya, tajasus langkah kedua, kemudian gibah langkah ketiga. Ya. Jadi ini satu rangkai, berawal dari prasangka jelek, kemudian melahirkan kegiatan berikutnya, mengorek-ngorek, mencari-cari proses pembuktian prasangka itu, kemudian finalnya adalah kita melakukan apa? Gibah, mengekspos, membicarakan, menggunjingkan kejelekan saudara kita kepada orang lain. Oleh karena itu kata para ulama, memangkas gibah itu adalah sederhana, yaitu dengan cara memangkas suuzon kita kepada orang lain. Jadi mengobati gibah adalah obati saja dulu prasangka kitanya. Ketika prasangka kitanya baik, maka insya Allah tajasusnya akan terhenti, kemudian gibahnya pun akan terhenti. Kemudian berikutnya, ayat ini ternyata ditutup oleh Allah Ta'ala dengan perintah untuk memperkuat ketakwaan atau bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kalimat tawwab ini diartikan dengan arti menerima tobat walaupun kesalahan tersebut berulang-ulang dilakukan. Makanya diartikan dengan arti maha penerima taubat. Jadi tawwab ini diartikan maha penerima taubat. Ya. Kenapa Allah Ta'ala menutup dengan kalimat innallaha tawwabur rahim? Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini menggambarkan bahwa pelaku dosa ghibah bisa jadi dia tidak terjatuh hanya sekali atau 2 kali. Mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam satu hari. Maka hendaknya tidak boleh dia merasa bosan atau merasa putus asa untuk kembali terus bertaubat kepada Allah. Mungkin seseorang yang terperosok kepada dosa zina, dia hanya 1 kali melakukan zina dalam hidupnya. Seseorang yang melakukan dosa membunuh saudaranya, dia hanya sekali membunuh saudaranya, ya. Akan tetapi seseorang yang melakukan ghibah, bisa jadi ghibah tersebut terulang berkali-kali dalam 1 hari, dalam 1 minggu, atau mungkin dalam 1 jam berkali-kali dia melakukan ghibah. Maka tidak boleh kita merasa putus asa dengan banyaknya dosa kita. Tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa lisan dan ketergelinciran lisan kita. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha tawwab,
juga zat yang maha rahim.